Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Delia Fauzia Rahim dari Bisnis Digital semester 2, kelas reguler B. Di sini saya akan menjelaskan terkait amandemen UUD 1945. Jadi, pengertian amandemen secara general ini adalah perubahan atau penambahan terhadap Undang-Undang Dasar tanpa mengubah naskah aslinya. Nah, amandemen UUD 1945 ini dirubah atau dirancang untuk memperbaiki sistem ketatanegaraan agar lebih demokratis serta mengikuti arus zaman. UUD 1945 ini disahkan pada 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Penyusunannya dipengaruhi oleh gagasan Supomo, yaitu mengenai integralisme. Namun dalam praktik UUD 1945 ini memiliki beberapa kelemahan, yaitu salah satunya masa kekuasaan presiden tidak ada batasnya dan terjadi krisis ekonomi dan politik di tahun 1990-an. Jadi tujuan dari amandemen UUD 1945 ini adalah untuk menyempurnakan sistem pemerintahan Indonesia, membatasi kekuasaan pemerintah, serta menjamin hak asasi manusia. Proses dan tahapan amandemen UUD 1945 ini diatur dalam pasal 37, yaitu pertama, usulan perubahan dapat diajukan oleh Presiden, DPR, atau DPD. Kedua, usulan kemudian dibahas dan dikaji oleh DPR. Ketiga, hasil pembahasan diajukan dalam rapat paripurna DPR untuk pemungutan suara. Keempat, jika disetujui, usulan diteruskan ke MPR untuk persetujuan akhir. Kelima, setelah disetujui MPR, amandemen diundang dan menjadi bagian dari UUD 1945. Perubahan amandemen pertama ini dilakukan pada 19 Oktober 1999, yaitu dengan fokus utama untuk membatasi masa jabatan pemerintahan. Masa jabatan presiden dan wakil presiden dibatasi maksimal 2 periode. Presiden untuk membubarkan DPR dihapuskan. Kekuasaan pembentukan undang-undang bergeser dari presiden ke DPR. Lalu sumpah presiden dan wakil presiden ditambah dengan frasa bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Perubahan amandemen kedua ini dilakukan pada tanggal 18 Agustus tahun 2000. Dengan fokus utamanya itu mencakup peraturan konstitusi. Perubahan amandemen yang ketiga ini dilakukan pada 10 November tahun 2001 dengan fokus untuk membentuk lembaga baru untuk memperkuat sistem pemerintahan. Perubahan amandemen keempat itu dilakukan pada 10 Agustus tahun 2002 untuk menyempurnakan sistem demokrasi dan negara hukum dengan perubahan utama. Yang pertama, sistem pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat. Lalu yang kedua, memperkuat prinsip negara hukum dan akuntabilitas negara. Ketiga, mengatur lebih rinci tentang proses pemilihan umum dan peran lembaga negara terkait. Hasil dari amandemen UUD 1945, yang pertama, adanya pembatasan masa jabatan terhadap pemerintah menjadi 2 periode. Kedua, dibentuknya DPD atau Dewan Perwakilan Daerah. Adanya Mahkamah Konstitusi atau MK dan penegasan hak asasi manusia dalam UUD. Terakhir, pemilihan presiden dan wakil presiden itu dilakukan secara langsung oleh rakyat. Dampak dari amandemen UUD 1945 ini yaitu sistem pemerintahan menjadi lebih demokratis. Kedua, kekuasaan presiden lebih terbatas. Ketiga, hak asasi manusia lebih terjamin. Yang keempat, lembaga negara menjadi lebih jelas tugas dan kewenangannya. Dan kelima, rakyat memiliki peran lebih besar dalam memilih pemimpin. Segitu saja penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.